Iran menerima ribuan pengaduan dari organisasi masyarakat sipil terkait dengan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan selama operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel. Keluhan tersebut mencakup insiden sekolah, minab, dan juga penghancuran warisan peradaban dan juga budaya Iran, Istana Golestan. Kementerian Dalam Negeri Iran mengatakan pada hari Sabtu mereka telah menerima 2.250 pengaduan dari organisasi masyarakat sipil yang menuduh adanya kejahatan hak asasi manusia yang dilakukan selama operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel di Iran. Juru bicara Kementerian Dalam Negeri Iran, Ali Zainifan, mengatakan keluhan tersebut mencakup insiden sekolah minab dan penghancuran warisan peradaban dan budaya Iran, Istana Golestan. Zainifan menyebut Amerika Serikat dan Iran tidak memiliki warisan seperti itu sehingga mereka tidak dapat memahami betapa menyakitkannya kehancuran warisan tersebut bagi sebuah bangsa yang berakar kuat seperti Iran. Zainifan menambahkan dengan keterlibatan masyarakat sipil, Iran berhasil mengamankan sesi khusus Dewan Hak Asasi Manusia PBB di mana kejahatan-kejahatan tersebut dikutuk keras. 2250 شکایت از طرف تشکل‌های مردمی درباره جنایات بشری و ضد حقوق بشری که دشمنان ما انجام دادن از جمله مدرسه میناب یا تخریب در واقع آثار تمدنی و میراث فرهنگی ما. آخه دشمنان ما آثار تمدنی و میراث فرهنگی ندارن، نمیدونن چقدر تخریب آثار تمدنی دردآور برای یک ملت ریشه دار و عمیق. این رو ما طرح شکایت کردیم و در واقع در حوزه محیط زیست تشکل‌های محیط زیستی ما اینها با هماهنگی وزارت کشور، وزارت خارجه و با محوریت تشکل‌های مردمی همینها باعث شد که جلسه ویژه شورای حقوق بشر در سازمان ملل تشکیل بشه و به نحو کم نظیری با رأی قاطع این جنایات رو در واقع محکوم کنند. Selain itu, Zainifan juga mengklaim kesiapan angkatan bersenjata Iran saat ini jauh lebih kuat dibandingkan di awal perang pada akhir Februari 2026. Pemirsa, militer Israel menganiaya seorang pemuda Palestina hingga tidak sadarkan diri. Ibu korban histeris dan meminta bantuan. Seorang pemuda tergeletak di jalan dalam kondisi tidak sadarkan diri di tepi barat Palestina. Sementara 3 militer Israel hanya berdiri di dekatnya. Pemuda ini pingsan setelah militer Israel menganiaya korban yang tengah berjalan. Warga pun berusaha menolong setelah mendengar teriakan ibu korban. Pasukan Israel melakukan jam malam di sejumlah kawasan di Hebron, Palestina. Kondisi ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di wilayah tersebut. Pemberlakuan jam malam ini diterapkan di kawasan Jaber, Al-Salaimeh, dan Wadi Al-Hussein di Hebron. Warga diminta tetap berada di dalam rumah dan juga akses jalan diketatkan. Di saat yang sama terjadi serangan dari para pemukim Israel terhadap warga Palestina. Pemirsa, 2 anak Palestina diusir paksa oleh tentara Israel di kota tua Hebron, Palestina. Militer Israel mencegah anak-anak pulang ke rumah mereka. Anak-anak Palestina yang hendak pulang ke rumahnya dilarang dan juga diusir militer Israel bersenjata lengkap yang memblokade pemukiman di kota tua Hebron. Kedua anak ini terpaksa berputar arah, namun militer Israel ternyata tetap tidak mengizinkan mereka kembali ke rumah. Penjagaan ini dilakukan saat pemukim ilegal Israel melakukan penyerangan di kawasan tersebut. Setelah 2 kali menepi akibat tingginya ombak, kapal Global Sumut Flotilla terus bekerja keras untuk melintasi lautan Mediterania. Perjalanan pelayaran kapal-kapal kemanusiaan Global Sumut Flotilla kembali berlanjut dan mulai mendekati zona kuning. Bayang-bayang intercept pasukan Zionis Israel terus menghantui tim relawan kemanusiaan Global Sumut Flotilla dalam membawa bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza.
Bahkan dalam sebuah berita di salah satu media Israel menyatakan bahwa pasukan laut Israel telah mempersiapkan diri untuk menghalau pelayaran kapal-kapal kemanusiaan. Namun ancaman tersebut tidak menggetarkan semangat para aktivis melalui jalur laut untuk mendobrak blokade Zionis Israel dalam membawa bantuan kemanusiaan. Setelah 2 kali kami terhenti akibat gelombang laut disertai angin yang cukup kuat, kini kami mulai berlayar kembali dan diperkirakan dalam 24 jam ke depan kami akan memasuki zona kuning, di mana pada pelayaran tahun lalu di lokasi itulah kami diculik oleh pasukan Zionis Israel. Harapan kami tidak ada lagi penghadangan yang dilakukan pasukan Zionis Israel, sebab misi kami adalah misi kemanusiaan tanpa Yo, מה זה? לא יודע. יש שם בסיס צבאי באמא שלי. יו! מה זה? Pemirsa, ketegangan di Lebanon Selatan kembali memanas. Serangan udara Zionis Israel terus menghantam kawasan Nabatiyeh dan sejumlah kota lain yang diklaim menjadi basis Hizbullah. Drone pejuang Hizbullah terus melakukan serangan ke Zionis Israel di Lebanon Selatan. Pada serangan ini, Zionis Israel menargetkan sebuah kendaraan yang tengah dikendarai oleh militer Zionis Israel. Serangan drone yang terus dilakukan oleh pejuang Hizbullah membuat Israel kewalahan di Lebanon Selatan. Selain itu, pejuang Hizbullah juga melakukan serangan ke pangkalan Zionis Israel di perbatasan Lebanon Selatan. Pada perang Israel dan Hizbullah ini telah menewaskan ribuan jiwa. Dalam sepekan, Israel klaim telah menyerang 100 target Hizbullah di wilayah Lebanon Selatan. Beberapa di antaranya merupakan pemukiman warga. Asap tebal membumbung tinggi di kawasan pemukiman Nabatiyeh, Lebanon Selatan, saat militer Israel melanjutkan operasi serangan terhadap kelompok Hizbullah. Laporan media menyebutkan, serangan udara Zionis Israel menargetkan kota Yohmer al-Sakif dan Zautar al-Sarkia. Militer Israel mengklaim serangan tersebut ditunjukkan untuk menghancurkan posisi dan infrastruktur Hizbullah di wilayah selatan Lebanon. Israel bahkan mengisyaratkan pembentukan zona keamanan di wilayah Lebanon Selatan, membentang dari garis perbatasan hingga Sungai Litani. Langkah ini memicu kekhawatiran akan meluasnya konflik dan meningkatnya krisis kemanusiaan di kawasan tersebut.